Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Cepat! Kushao yang membuat intinya. Mereka semua berkumpul menjadi satu tuh, naiki tangga. Lin Heshang berkata, biasanya Ning Tan tidak pernah menyebabkan kehadiran yang tidak biasa dan fenomena seperti ini, kecuali, apa ini? Lalu tiba-tiba muncul sebuah beam kayak laser gitu dari langit. Ini apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi saat menerobos Ning Tan? Gak mungkin. Ini petaka petir. Master, ini petaka petir. Lakukan sesuatu. Lalu Penatua Lei datang tuh. Cepat, sebarkan informasi. Jangan biarkan Kushao yang menangani petakanya sendirian. Lalu laser beamnya muncul lagi, dan kali ini sangat besar tuh dampaknya. Ini buruk. Dan lasernya semakin lama semakin besar, dan akhirnya berhenti tuh. Lalu ternyata Xiaoyang berhasil nih guys. Lihat petirnya dipegang tuh, idih ngeri. Lalu akhirnya petirnya pun menghilang. Apa yang terjadi? Petirnya menghilang. Langitnya menjadi cerah dalam sekejap. Iya, lalu tiba-tiba ada suara. Senior Xiao berkata, Xiaoyang, kau baik-baik aja? Masuklah. Lalu akhirnya pintunya pun dibuka. Senior Xiao bertanya, Xiaoyang, apa yang terjadi padamu? Apa-apaan petaka petir yang barusan itu? Lalu Xiaoyang memunculkan nih sebuah pedang tuh di atas kepalanya. Gimana? Ada yang lain? Ini Ning Tan yang kubuat. Penatua Lei bertanya, Qiantan, kenapa itu membentuk Qiantan? Berkat Xuan Wang Qianhun, aku kebetulan menyelesaikannya dengan bantuan petaka petir. Penatua Lei berkata, Kudengar kalau hanya Tiantan yang mana ping kedua atau di atasnya yang akan punya kesempatan membawa serta petaka langit. Yang artinya bahwa kali ini Xiaoyang, kau telah membuat ping Tiantan kedua. Sudah lama sekali sejak Qing Yunchong memiliki keberadaan seorang sepertimu. Dalam hati Xiaoyang, ping kedua. Kali ini Qiantannya disempurnakan dengan Xuan Wang Qianhun dan terlebur oleh petir. Aku bisa merasakan adanya elemen petir di dalamnya. Sekarang ini menjadi keberadaan yang unik di dunia ini. Barusan aku sudah mempelajari 40% kehendak pedang petaka petir dalam petaka petir. Dan jika aku menggabungkannya dengan Qiantan, itu akan menjadi lebih kuat lagi. Qiantan akan menjadi dasaran pelatihanku di masa depan. Aku tidak seharusnya pamer dan mendapati diriku dalam masalah yang tidak perlu. Xiaoyang berkata, Master, hasil dari membuat ping kedua Tiantan adalah kebetulan dan petaka petir muncul tiba-tiba. Sungguh menakutkan dan aku hampir kehilangan pikiranku. Senior Xiao berkata, selama junior, gak ada lebih dari 3 orang yang mendapat ping kedua Tiantan di seluruh wilayah selatan selama 500 tahun. Junior, kau akan mencapai lebih jauh dari yang Wang Qing lakukan. Dalam hati Xiaoyang, gak lebih dari 3 orang. Kupikir aku menipu terlalu banyak. Xiaoyang berkata, Kak Xia, tampaknya kau juga menyelesaikan Xuan Tancing. Bagaimana dengan hasilmu? Ping keempat. Kurasa akan sulit untuk mencapai Tiantan. Ini hasil yang lumayan. Dalam hati Xiaoyang, ini jadi semakin canggung. Waktunya pergi dengan alasan. Senior Xiao berkata, Xiaoyang, aku sudah bilang kalau peringkat citanmu ada di atasku. Aku akan memenuhi satu permintaan. Kau bisa bilang pada aku sekarang. Aku masih belum memikirkannya. Baiklah, aku akan menunggumu. Dan apa kau ingat kalau peringkat citanmu di atasku? Kau akan memenuhi
satu keinginanku. Aku rasa aku mengatakan itu sebelumnya. Senior Sha berkata, baiklah, akan kuberitahu padamu sekarang. Nah, sekarang kita pergi nih lompat ke kastil raja. Berarti tempat Yan Wang ya. Seseorang berkata, surat dari Chong Tianyu. Kontrak 18 tahun telah habis dan datang untuk mengundang Sui Yuan. Bagaimana jika aku tidak mengizinkan? Orang yang kanan menjawab nih, ini adalah surat dari Qingyin Shangren. Kami hanyalah utusan. Jika Raja Yan memiliki masalah, mohon untuk datang ke Chong Tianyu untuk menyelesaikannya. 18 tahun yang lalu, Shangren telah berbelas kasih kepada orang-orang Nanyu dan memulai kontrak dengan Raja Yan. Sekarang, kontraknya telah habis. Yan Wang harap pertimbangkan rakyat Anda sebelum mengambil tindakan apapun. Lalu tiba-tiba, Qing Yuan berkata, berhenti mengatakan apapun. Aku akan pergi. Yuan tunggu. Qing Yuan berkata, ini akan baik-baik aja. Aku akan ikut serta dengan kalian berdua. Lalu akhirnya mereka pun pergi. Di sini ada sebuah teleportasi gitu ya. Iya, arai. Bukan arai sih, ya arai lah, intinya teleportasi gitu. Dalam hati si Raja Yan Wang, Ku Xiaoyang, ku harap kau bisa sampai tepat waktu setelah kau mengetahui kabarnya. Dalam hati Qing Yuan, sayangnya aku gak bisa melihat Xiaoyang untuk yang terakhir kali. Aku ingin memberitahunya sebelum kami menikah. Kurasa keinginan ini bahkan tidak bisa terpenuhi. Lalu akhirnya dia pun pergi. Lalu tiba-tiba, Yan Xingtian, beraninya kau menyembunyikan sesuatu dariku? Ternyata Xiaoyang langsung datang guys, berhasil sampai tepat waktu. Xiaoyang maju menyerang menggunakan skill Glory to Sun and Moon. Xiaoyang menyerang, tapi salah satu orang itu menahannya nih. Menyedihkan. Pemilik Suantan Belaka berani mengangkat pedang pada Wang Qing. Tapi pedang ini cukup luar biasa. Tapi tetap aja cuma Suantan Qing. Dan Xiaoyang langsung diserang balik tuh, dihempaskan. Dan akhirnya Xiaoyang ditarik tuh oleh si raja dan mereka berdua terpukul mundur. Raja Yan, Anda menghentikanku dari menjatuhkan ke part ini. Apa Anda tahu apa konsekuensinya? Yan Wang berkata, Qingyin Shangren akan menentukan nasibku. Hahaha, bagus, sangat bagus. Xiaoyang bertanya, Raja Yan, kenapa Anda melakukan ini? Si raja menjawab, kau tahu itu tentang Yuan Semenjak hari dia lahir, dia telah dalam kontrak dengan Qing Tianyu. Sekarang waktunya udah habis. Xiaoyang berkata, Anda melihat dengan jelas bahwa aku bisa menekan Suan Yuannya. Dan sekarang Anda memberikannya begitu aja pada Chong Tianyu dan membiarkan dia menjadi katalis. Katakan, apa yang harus kulakukan? Mengorbankan ribuan nyawa rakyat Taiwan untuk itu. Lalu Xiaoyang menaruh pedangnya. Raja Yan Wang berkata, negeri Taiwan hanyalah salah satu bagian dari 9 negeri di wilayah selatan. Bagi wilayah Chongtian, kita hanyalah serangga. Terlebih, itu adalah tanah suci di negeri Chongtian. Pertama kali aku melihatmu, kupikir kalau kaulah satu-satunya harapan untuk bisa membebaskan Yuan dari penderitaan dan masalahnya. Itulah alasannya aku mengizinkan dia menikahimu. Tapi kali ini, dia gak bisa menunggu sampai itu terjadi. Ini untuk negeri Taiwan. Aku gak punya pilihan lain. Xiaoyang membalas, berhenti memberitahuku semua omong kosong ini. Qing Yuan adalah tunanganku dan gak siapapun yang bisa mengambilnya dariku. Kau, apa yang kau coba lakukan? Kita berbeda, aku gak takut melakukan sesuatu yang Anda takutkan. Lalu akhirnya Xiaoyang pun pergi nih mengembara sendirian. Lalu tiba-tiba ada yang manggil, Ku Xiaoyang. Dan itu adalah Senior Sha. Senior Sha menghampiri Xiaoyang. Apa yang terjadi? Kenapa kau pergi tanpa memberitahu siapapun? Kau tidak akan pernah mengerti. Senior Sha membalas, iya, aku gak mengerti. Aku gak mengerti alasan kau pergi tanpa mengatakan apapun. Kau meninggalkan surat yang mengatakan kau meninggalkan Qing Yun Chong dan berangkat seketika. Kau harus mengerti, aku sudah mengatakannya. Suatu hari, aku akan meninggalkan Qing Yun Chong. Tapi itu yang kau katakan 2 bulan yang lalu. Kau mengatakan kalau suatu hari kau akan pergi, dan kupikir itu akan terjadi setelah kau mencapai Shen Hai Qing atau tahap selanjutnya dari Suantan Qing. Xiaoyang merespon, aku juga berpikir kalau aku akan menetap di Qing Yun Chong selama beberapa tahun lagi, atau setidaknya sampai aku menerobos sampai Shen Hai Qing atau tingkat yang lebih tinggi. Sayangnya, ternyata segalanya menjadi tidak seperti yang kita inginkan. Apa kau bergegas ke permaisuri? Xiaoyang berkata, Yan Qingyon dibawa oleh orang-orang dari Tanah Suci. Setiap orang di Tanah Suci setidaknya di tingkat Wang Qing dalam kekuatan. Satu orang bisa memukul mundur pasukan satu wilayah. Demi para rakyat, Raja Yuan bahkan tidak berani mengambil tindakan terhadap mereka, tapi hanya melihat mereka membawanya pergi. Senior Sha merespon, maafkan aku gak tahu begitu banyak hal telah terjadi. Itu bukan urusanmu. Kupikir aku bisa mengalahkan siapapun sampai aku melontarkan serangan pada Wang Qing. Sekarang gak hanya aku, seluruh wilayah selatan hanyalah lelucon bagi Tanah Suci. Mereka bisa datang kemari mengambil apa aja yang mereka mau tanpa mengedipkan mata, layaknya mereka berjalan di dalam rumah mereka sendiri. Dan aku masih bangga dengan gelar jenius di wilayah Taiwan. Itu konyol. Senior Sha bertanya, lalu apa rencanamu? Xiaoyang menjawab, aku berencana berlatih di Gunung Qilian untuk sesuatu sebelum berangkat menuju wilayah Chongtian untuk menyelamatkan Qing Yuan. Senior Sha bertanya,
kau tidak akan kembali. Kurasa begitu. Mungkin tidak sampai aku memenuhi janjiku. Janji. Apa kau mengingat janji yang kau berikan padaku? Maaf, aku gak bisa memenuhinya. Setidaknya tidak sekarang. Senior Xiao melanjutkan. Aku gak peduli. Aku akan menunggumu untuk meninggalkan Gunung Qilian. Kau berkata padaku, apapun yang terjadi, kau akan memenuhi janjimu. Bahkan jika kau pergi ke wilayah Chongtian, aku akan pergi ke sana untuk mencarimu. Kau gak bisa bersembunyi dariku kali ini. Dalam hati Xiaoyang, maaf kakak senior, aku gak tahu akan seberapa beresikonya pergi ke wilayah Chongtian. Kalau kau mengikutiku, kau hanya akan masuk ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Dan Xiaoyang pun pergi sendiri. Lalu sekarang kita langsung lompat nih guys ke 1 tahun kemudian. Ini ada Han Haichong. Tong. Seseorang berkata nih, yang berdiri ya, yang di atas berdiri, dia berkata, diam, hari ini adalah kesempatan utusan dari Han Haichong dari wilayah Chongtian. Dia memilih siswa dari wilayah lain. Sekarang berbarislah dan daftarkan nama kalian. Nanti kami akan memandu kalian ke dalam ruang utama untuk seleksi. Ini adalah Han Haichong dari wilayah Chongtian. Tidak ada siswa dari wilayah lain yang mencapai Suan Tancing. Nah, terus kita lihat tuh. Nih sini ya, Xiaoyang yang kiri ya. Nih ya, rambutnya panjang diikat baju biru. Cowok yang kanan yang megang kipas berkata, saudaraku, aku tidak mengerti sesuatu. Ayahku memberimu posisi tetua yang seharusnya kau lega dan menikmatinya di wilayah selatan. Kenapa kau mau menyia-nyiakan waktumu melewati begitu banyak kesulitan seperti politik dan persaingan hanya untuk gelar siswa dari Chongtianyu? Ku Xiaoyang menjawab, saudara Chou, kau tidak mengerti. Yang terbaik dari wilayah selatan hanya dibuat-buat ke dalam Shanghai Qing, tapi orang-orang di wilayah Qingtian mampu mencapai Wang Qing atau tingkat yang lebih tinggi. Lalu tiba-tiba kau minggir dari jalanku. Ada orang badannya gede tuh ya. Oke, terus yang cowok yang megang kipas berkata, sudahlah, aku tidak akan berbicara denganmu. Di Gunung Qilian, kau menyelamatkan nyawaku. Niatku adalah membalasmu dengan memberimu kehidupan yang menyenangkan di wilayah selatan. Tapi kau memaksa pergi ke wilayah Chongtian. Ini, ku beritahu ya sebelumnya, ayahku memberimu kuota ini untuk cabang wilayah selatan. Tapi aku gak mau menderita cuma untuk gelar itu. Aku menghargai kau menggantikan tempatku, tapi aku gak bisa menjamin kesuksesanmu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak orang dari wilayah selatan lulus tes dan masuk ke wilayah Chongtian. Aku menghargai bantuanmu. Bagaimanapun juga, aku akan mencobanya. Saat aku punya tempat di Qingtianyu, kalau kau datang padaku, aku akan membalas kebaikanmu, saudara Chou. Oke, berarti saudara Chou ya panggilannya. Saudara Chou berkata, lupakan, aku gak akan pergi ke sana. Lalu akhirnya mereka pun maju. Xiaoyang maju dan memberikan sebuah buku. Orang yang ngecek berkata, cabang wilayah selatan. Xiaoyang meresponi, iya tuan, terima kasih untuk bantuannya. Terus lihat tangannya tuh ngasih apa tuh. Nggak ada kuota untuk cabang wilayah selatan. Kau harus datang lain waktu. Saudara Chou berkata, nggak ada kuota, itu mustahil. Semua keempat wilayah sudah merekomendasikan kuota siswa setiap 5 tahun. Lihat, ini surat rekomendasi yang ditulis ayahku. Dan dialah orang yang sudah merekomendasikannya. Seseorang berkata nih di belakang, apa kau anak Pak Tua dari wilayah selatan? Saudara Chou menjawab, iya. Salam pada senior. Siapakah identitas senior? Kupikir Pak Tua itu udah mokat. Aku nggak percaya dia masih hidup. Pergilah, kembalilah dan bilang ke ayahmu, wilayah timur meminjam kota rekomendasimu. Saudara Chou membalas, kau berani meremehkan wilayah selatan terang-terangan seperti itu. Beraninya kau menghina ayahku di depan utusan sekte utama. Lalu tiba-tiba saudara Chou ditampar tuh. Orang itu membalas, iya, kami meremehkan wilayah selatan. Apa yang akan kau lakukan? Xiaoyang berkata, jadi bisa juga jadi seperti ini. Apa sekte utama akan mengabaikan masalah ini dan tidak melakukan apapun? Orang yang ini tengah nih kecil nih, yang di tengah nih frame-nya dia berkata, kami Han Haichong dari wilayah Chongtian, klan tingkat 3, selalu menganggap kekuatan sebagai prioritas tertinggi. Itu adalah kuota yang sia-sia untuk wilayah selatan. Kenapa wilayah selatan tidak memberikan kuota saat ini dan membiarkan yang lain memilikinya? Saudara Chou membalas, kau, ini nggak bisa diterima. Xiaoyang berkata, kau menyebutkan bahwa kalian menganggap kekuatan sebagai prioritas tertinggi. Betul bukan? Bagaimana jika orang yang direkomendasikan wilayah timur tidak bisa mengalahkanku? Apa itu bisa dihitung? Aku mendapatkan kuota itu. Orang timur ini membalas, kalau aku nggak bisa mengalahkanmu, aku akan mengembalikan kuotanya pada wilayah selatan. Itu aja, itu nggak terlalu adil untuk semua orang. Lalu apa saranmu? Xiaoyang menjawab, jika aku menang, wilayah timur akan kehilangan semua kuota itu karena semua sampah tidak berguna ini bahkan nggak bisa mengalahkanku. Hei, apa kau yakin mau menantangku? Kenapa kau tidak menantang muridku? Itu terlalu merepotkan. Ada banyak sekali murid dari wilayah timur dan kami nggak bisa menantang semuanya satu persatu. Akan lebih mudah jika aku menantangmu. Jadi yang lainnya akan diam setelah hasilnya. Lalu Xiaoyang memunculkan skillnya nih. Hei tuh,
Itu pelatihan pedang. Apa pelatihan pedang bahkan masih ada sekarang? Lihat aura pedangnya, itu cukup berbeda dari biasanya. Berhentilah berpikir kau menjadi tidak terkalahkan karena mendapat aura pedang yang berbeda dari pelatihan. Hari ini aku akan menghancurkanmu dan membuatmu tahu perbedaan di antara kita. Baguslah, sudah setahun sejak aku melawan seseorang dan aku ingin menguji seberapa jauh kekuatan yang kuraih. Kau lebih baik bersiap-siap dan jangan mempermalukan dirimu di hadapan para muridmu. Xiaoyang memunculkan aura yang sangat kuat. Hei tuh, apa? Banyak sekali aura dari pedangnya. Apa pelatihan pedang bisa sekuat ini? Enggak. Aku kenal seseorang yang sudah melalui pelatihan pedang dan mereka nggak bisa mencapai kekuatan setingkat ini. Mundur, serangannya menyebar ke jangkauan yang luas. Jangan terluka karena itu. Itu cuma gertakan. Akan kulihat bagaimana kau akan melanjutkan ini. Si orang timur ini menyerang dan Xiaoyang juga nih melancarkan serangannya. Apa cuma itu aja yang bisa kau lakukan? Aku bisa berdiri di sini sepanjang hari dan menerima semua serangan darimu dan kau gak akan bisa menghancurkan pertahananku. Nah, di sini si orang timur berhasil menahan serangan pertama dari Xiaoyang. Santai aja, itu masih belum berakhir. Jatuh. Dan kali ini Xiaoyang menyerang dari atas dan dia mencoba nih menahannya dan masih berhasil tuh untuk sementara masih bertahan terus. Wah, pelatihan pedang bisa seluas ini. Seluas ini. Caranya menyerang sungguh luar biasa. Terus orang kanan berkata, luwes itu bukan apa-apa. Berapa banyak Yuan Chi yang dia butuhkan untuk mengeluarkan gerakan ini? Jika musuhnya lemah, dia bisa menangani 100 dari mereka. Tapi ketika dia bertemu seseorang yang lebih kuat darinya, serangan area sejenis ini akan menyebarkan Yuan Chi bukanlah apa-apa selain goresan. Akan kulanjutkan jika ini halnya kau punya. Siapa bilang hanya ada satu gerakan? Lalu Xiaoyang melancarkan serangannya lagi nih. Ledakan. Dan kali ini bentukannya bukan kayak tadi kan kayak bentukannya kayak hujan. Nah, kali ini bentukannya kayak laser tuh. Jadi serangannya lebih besar. Dan serangannya berhasil nih meretakkan pertahanannya. Lalu Xiaoyang dengan cepat maju dengan pedangnya dan langsung menyerang nih. Dan orang itu mencoba memusatkan pertahanannya ke pedang dari Xiaoyang. Tapi ternyata pertahanannya pecah dan berhasil tembus oleh pedang Xiaoyang. Lalu pedangnya kayak pergi tuh, nggak tahu kemana. Xiaoyang berkata, kau kalah. Yang kau lakukan cuma menghancurkan pertahananku. Kau bahkan gak bisa menahan satu serangan dari tinjuku. Lalu tiba-tiba pedangnya balik dan nyaris menggores. Lebih tepatnya nyaris lehernya. Dan pedangnya pun langsung ketancap di lantai itu. Wah, Xiaoyang bertanya, haruskah kita lanjutkan? Aku mungkin aja menerima serangan darimu, tapi aku sudah memastikan kau gak bisa mendarahkan pukulan padaku. Yang kuinginkan hanya bertanya dari serangan pedang ini, apa aku memenuhi syarat untuk mengambil kembali kuota untuk wilayah selatan? Dalam hati orang timur ini, jika serangan pedang ini menargetkan kepalaku, aku pasti udah mokat. Sejak kapan wilayah selatan memiliki orang sekuat itu? Saudara Cho berkata, wah saudaraku, pergerakanmu begitu luwes. Kau menggunakan mantra pedang untuk mantra guntur. Seperti yang kuyakini, kau membawa kejayaan untuk wilayah selatan. Si orang timur berkata, kau menang. Wilayah timur akan menepati janji. Cabang wilayah selatan merekomendasikan peserta baru, Ku Xiaoyang. Lalu akhirnya Xiaoyang pun diterima. Silakan ikuti pembawa pesan dan melangkah ke dalam mantra teleportasi. Bersiaplah untuk perjalanan ke lokasi utama. Ini BTW Xiaoyang lagi sama seseorang gitu ya. Dia menjelaskan, ini adalah mantra teleportasi menuju lokasi utama. Juniorku, silakan masuk. Ini adalah mantra teleportasi. Loh, kedua kali? Yaitulah, dalam hati Xiaoyang, kami akan menggunakan teleportasi untuk merapal mantranya dari luar. Ini ruang Yuanxi, ada atribut ruang. Kudengar kalau ini bisa digunakan untuk penyimpanan, tapi aku nggak pernah tahu dari mana benda ini berasal. Lalu akhirnya masuk nih ke dalam ruang teleportasinya. Dan di dalam banyak sekali atribut tuh, gelombang atribut. Orang itu berkata, juniorku, tolong berdiri tegak. Mungkin akan ada rasa nggak nyaman, tapi kau akan baik-baik aja setelah beberapa saat. Dalam hati Xiaoyang, ini energi tahu mantra teleportasinya. Banyak sekali atribut ruangnya. Total atribut yang kuambil dari wilayah selatan aja kurang dari 1000. Tapi kita lihat di sini ruang atribut. Atribut ruang plus 2344, 3566, 6428, 9450. Dengan atribut ruang ini, teleportasiku bisa digunakan di pertarungan asli. Aku tidak perlu pelit saat menggunakannya. Dan akhirnya Xiaoyang pun sampai nih tempat teleportasi gitu. Ini wilayah Chaotian yang legendaris. Oh, ini wilayah Chongtian guys, Chongtian. Aku bisa merasakan spirit Qi yang lebih kuat dari wilayah selatan. Pantas saja nggak satupun dari wilayah selatan bisa melangkah ke ranah Huang. Hah, tunggu, ini suara bel. Apa itu dari Han Hai Chong? Bel ini aneh. Dia bisa membingungkan pikiran manusia. Hah,
Itu lalu Xiaoyang menemui nih sekumpulan orang gitu. Dalam hati Xiaoyang, suara belnya bisa mengguncang orang-orang ini dan mengeluarkan atribut Yuanqi mereka. Sebanyak ini, sungguh hari yang beruntung. Yuanqi ini jadi milikku. Lalu tiba-tiba ada sebuah petir langit atau petaka gitu. Hei, itu, petir langit, Senior Yan. Petaka petir datang kemari. Dalam hati Xiaoyang, petaka petir. 1 tahun yang lalu, aku dapat keuntungan dari petaka petir dengan menyerapnya saat aku mencapai Swan Tancing. Sayangnya, tidak seorang pun bisa menggapai petaka petir ini lagi. Bagaimana kalau aku menyerap atribut petaka petirnya? Apa itu akan membuat pedang Tanku menjadi lebih kuat? Baiklah, petaka petir ini milikku. Lalu Xiaoyang langsung maju. Sedangkan di petirnya, jadi mungkin ini kayak mau menembus ranah gitu mungkin ya guys. Karena di sini kita lihat di bawah petirnya nih ada seorang yang sedang bermeditasi. Kita lihat orang ini adalah akhirnya kan gini enak loh, dikasih tahu namanya gitu, dikenalin ada namanya. Orang ini adalah tapi miring, Yan Xinyu, yaitu dia murid Xuan Yi di lokasi utama Han Haichong, kandidat Chongqi. Aku Yan Xinyu akan mokat di sini. Enggak, bukan ini yang aku inginkan. Itu karena dia kan lagi menerima petaka petir kan. Lalu Xiaoyang tadi kan maju kan dan langsung mengambil gelombang petirnya. Kekuatan petaka petir melemah. Apa para tetua menemukanku dan datang untuk membantuku. Dan di atas kita lihat tuh ada Xiaoyang guys yang lagi menyerap atribut petirnya. Bagus, petaka petir Shen Haiqing punya kekuatan yang lebih kuat di atribut dibandingkan yang aku temukan di Swan Tancing. BTW Shen Haiqing tuh ranah Gatsi, Swan Tancing ranah Spiral Core. Ini BTW tingkatannya sekali lagi gue ingetin bagi yang, karena mau gue ngomong yang nanya nih, ada yang ngomong, Bang, jangan kebanyakan basa-basi. Tapi kalau nggak gue basa-basi tetap banyak yang nanya guys. Contoh gue ngomong nih video sebelumnya, ranahnya belum ada. Terus ada yang komen, Bang, ranahnya mana? 3 kultivasinya mana? Jadi gue kasih tahu lagi kalau ranahnya untuk ranah urutannya itu belum dikasih tahu atau belum ada tampilannya. Jadi ya gue ikutin sesuai dengan percakapan di komik gitu aja. Lanjut. Kita lihat Yuanqi plus 64.000, atribut petir 34.000, kekuatan petaka 12.000. Gila ya. Hei tuh, siapa dia? Apa dia gila? Kenapa dia menerjang petaka petir Shen Haiqing begitu aja? Dalam hati Yan Xinyu, kesempatan yang bagus. Entah dia melakukannya dengan sengaja atau tanpa sengaja. Berkatnya meniadakan kekuatan parsial dari petaka petir, sekarang aku bisa naik dari Shen Haiqing. Lalu akhirnya petakanya pun berhenti. Dan di situ lihat tuh di atas ada Xiaoyang masih tuh, kecil banget tuh, lihat tuh. Lalu ada beberapa orang datang. Hei tuh, Kaisar telah datang. Muncul nih 3 orang. Yang tengah namanya Kaisar Han Haichong. Oke, yang kanan tetua kedua, yang kiri tetua ketiga. Tetua ketiga berkata, "Konyol, siapa orang itu? Pendatang baru. Apa yang dilakukan di sana? Seseorang, turunkan dia sekarang." Kaisar berkata, "Tunggu, mungkin itu bukan hal yang buruk. Dia menerjang petir ke dalam petaka petir. Dia bisa menyerap gelombang kejut dari petaka petir untuk Xinyu." Wah, segarnya. Itu beneran dari komiknya guys. Segarnya, ini atribut terkuat yang pernah aku serap. Dengan kekuatan ini, inti pedangku bisa bertransformasi dengan sempurna ke dalam petir tanpa ada masalah. Sekarang, kalau aku menghadapi tetua dari wilayah utara, aku nggak perlu menyiapkan mantra petir sebelumnya. Aku bisa menghabisnya aja dengan ribuan tebasan serangan petir. Berkatku, kau bisa selamat dari petaka petir Shen Hai. Atau kalau tidak, kau bahkan tidak akan bisa menahan gelombang kedua dari petaka petir. Ya, sudahlah. Kita kan bakal jadi murid dari master yang sama ke depannya. Lalu seseorang berkata, "Itu, seseorang keluar. Wah, apa Senior Yan menang dari petaka?" Si tetua kedua berkata, "Xin, di mana Xinyu? Siapa kau?" Xiaoyang berkata, "Ku Xiaoyang, murid dari wilayah selatan, menyambut kaisar dan semua senior." Nah, ini orang yang tengah nih, dia berkata, "Dia bukan senior. Ini Kaisar Han Haichong. Aku tanya padamu, di mana Yan Xinyu?" Tetua ketiga, "Aku ada di sini." Lalu beberapa orang menghampiri saudara Yu tuh. "Selamat untuk senior, sudah mengatasi malapetaka." Tetua ketiga berkata, "Nggak buruk. Xinyu, kau tidak memerlukan bantuan dari mantra perlindungan dan mengatasi petaka petir dari Shen Haiqing. Aku bisa melihat kau memiliki masa depan yang cerah." Terus orang yang ini nih, yang depan nih, yang rambutnya coklat, dia berkata, "Kau dari wilayah selatan. Ku dengar kalau sudah bertahun-tahun sejak cabang wilayah selatan merekomendasikan murid. Barusan orang yang muncul di sana itu kau kan? Kenapa kau muncul di tengah-tengah petaka petir Xinyu?" Xinyu berkata, "Wilayah selatan." Tetua ketiga, "Anda dengar kabar itu nggak? Tahun ini nggak ada murid rekomendasi dari wilayah timur gara-gara wilayah selatan melakukan sebuah tipuan."
penipuan. Si tetua merespon nih, iya aku mendengarnya. Murid dari wilayah selatan gak punya siapapun yang melindungi mereka. Akan kulihat bagaimana dia akan bertahan di lokasi utama. Xiaoyang berkata, melapor pada kaisar karena sebuah kebetulan aku mendapatkan pedang jiwa Raja Swan dan menggabungkannya ke dalam inti pedang di wilayah selatan. Dan pedang jiwa Raja Swan berisi atribut petir. Aku memiliki afinitas yang tinggi dengan atribut petir. Ketika aku baru sampai di sini dari mantra teleportasi, aku melihat senior berusaha untuk mengatasi petaka. Dan aku datang untuk membantu. Klien kami juga memiliki pelatihan pedang yang sama, tapi tempo kombinasi dari inti Swan Tancing berbeda, tergantung pada jalur pelatihan. Aku pernah dengar mengenai Raja Swan dari wilayah selatan, tapi inti pedang yang terakhir dengan atribut petir, ini sesuatu yang pertama kali ku dengar. Mungkin kau bisa. Lalu tiba-tiba muncul nih pedangnya, inti pedangnya tuh milik Xiaoyang. Aku hanya murid yang beruntung, dan jika kaisar ingin menyaksikan lebih banyak, aku nggak boleh menolak tawarannya. Hei tuh, lihat atribut petir. Wah, keberuntungan pria ini sungguh bagus. Cewek yang kiri berkata, afinitas di atribut petir. Itu rambutnya, guys. Ini rambut cewek yang kiri udah kayak komik sebelah, guys. Ini saudara kedua ya. Afinitas di atribut petir. Apa itu artinya dia punya kesempatan lebih tinggi untuk mengatasi petaka dibandingkan dengan yang lainnya? Yang kanan menambahkan, sudah bertahun-tahun sejak wilayah selatan merekomendasikan seseorang, dan saat mereka melakukannya, mereka merekomendasikan orang yang begitu kuat. Lalu seseorang berkata, bohong, dia tidak membantuku mengatasi petaka. Itu yang ngomong Xinyu ya. Xinyu melanjutkan, aku sudah mengatasi 2 gelombang dari petaka petir dan bersiap untuk yang ketiga. Dia tiba-tiba datang dan menyeret petirnya padanya. Itu mengubah hasil dari petaka petirnya setelah gelombang ketiga datang. Untungnya aku sudah bersiap-siap untuk menopang segalanya. Atau jika tidak, aku akan dalam situasi yang buruk. Si tetua ke berapa nih? Ini bukan tetua ya, kayak terlalu muda buat tetua. Intinya orang yang kanan berkata, afinitas di petir. Apa ini artinya petir tertarik padamu dibandingkan dengan yang lain? Apa ini berarti bahwa petakanya tidak menjadi lebih mudah untuk diatasi, tapi akan menyebabkan petaka petir yang lebih besar dan berat? Kalau kau menerjang dengan sembrono, ada kemungkinan kau akan membawa petaka petir yang lebih besar. Si kaisar merespon nih, benar. Cabang memberi laporan kalau mantra teleportasinya tidak berfungsi setelah menteleportasi murid dari wilayah selatan. Untung saja mantra teleportasinya bisa berjalan normal lagi setelah diperbaiki. Apa masalah itu ada hubungannya dengannya? Dalam hati Xiaoyang, siapa orang ini? Kenapa dia menargetkanku? Apa dia dari wilayah timur? Lalu seseorang belakang berkata, benar-benar, tentu saja petaka petir seharusnya adalah kutukan. Mana mungkin dia mendapatkan inti pedang sehebat itu dan lebih mudah dilatih? Itu gak masuk akal sama sekali. Orang yang depan menambahkan yang kanan nih, iya, tetua ketiga benar. Fisik semacam itu seharusnya tidak mudah dalam mengatasi petaka petir, tapi lebih kesulitan. Xiaoyang membalas, kau bilang pada kami kalau kau bertahan dari gelombang ketiga. Kenapa kau bisa segitunya nggak tahu malu? Itu karena semua orang di sini adalah seniorku. Jadi ketika aku datang, aku berharap bisa lebih dekat dengan kalian semua. Itulah kenapa aku pergi membantumu. Tapi sepertinya akan jadi pemikiran yang lebih bagus jika aku membiarkanmu hancur dalam petaka petir. Jadi tidak akan ada orang yang menuduhku sekarang. Kau berani bicara padaku dengan nada seperti itu? Pendatang baru nggak sopan pada para senior dan para tetua. Xiaoyang membalas, sopan? Binatang gak tahu terima kasih. Emang kau pantas mendapatkannya? Dalam hati Xiaoyang, aku gak punya waktu untuk berurusan dengan serangga ini di wilayah Chongtian. Aku harus menggunakanmu untuk mencegah yang lainnya. Tetua ketiga berkata, kita gak punya kesimpulan untuk hal ini sekarang. Kita akan tahu kebenarannya di masa depan. Tapi inti pedang beratribut petir dan mampu mengatasi petaka petir tanpa kerusakan apapun. Kurasa tidak ada orang yang bisa melakukan itu di wilayah Chongtian, dan ini akan menjadi keberuntungan besar untuk klan kita. Yan Xinyu berhasil mengatasi petaka, menggandakan kabar baiknya. Karena semua orang aman dan sehat, upacara promosinya akan dilanjutkan. Si kaisar berkata, kau berbakat, tapi kau harusnya jangan sombong. Datanglah ambil bagian di upacara promosinya dan anggaplah itu sebagai tes masuk. Xiaoyang merespon, terima kasih atas nasihat kaisar. Lalu mereka pun berkumpul nih ke sebuah tempat gitu, rame banget. Seseorang berkata, gelombang pertama dari suara belnya belum berakhir. Untuk promosi dari Pai Yi ke Qin Yi. Oh ya BTW, Pai Yi itu pakaian putih, Qin Yi itu pakaian hijau. Ada 3 gelombang peserta yang bisa lulus tes ketahanan yang akan dipromosikan. Qin Yi ke Lan Yi, Lan Yi ke Qi Yi. Mereka yang merasa tidak memenuhi syarat bisa meminta untuk keluar kapan aja. Oh ya gini. Nih. Pai Yi itu pakaian putih, Qin Yi pakaian hijau, Lan Yi pakaian biru, Qi Yi pakaian ungu. Nah, ada 3 gelombang peserta yang bisa lulus tes ketahanan dan dipromosikan. Qin Yi ke Lan Yi, yang berarti Qin Yi itu pakaian hijau ke pakaian biru, Lan Yi ke Qi Yi pakaian biru ke pakaian ungu. Oke, berarti itu makin naik ya, makin tinggi lah. Mereka merasa tidak memenuhi syarat bisa meminta untuk keluar kapan aja. Terus ada Suan Yi pakaian hitam, terus Chong Chi penerus klan. Oke, berarti pakaian hitam itu lumayan tinggi, lalu penerus klan paling tinggi ya, Chong Chi. Nih, gue kasih di samping foto
contohnya dikasih ini nih, gue kasih ada list-listnya nih, tek 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 tek, nah ada semua. Dan mereka yang bisa lulus dari gelombang terakhir akan dipromosikan menjadi murid Xuan Yi, dan mereka memenuhi syarat untuk bersaing demi kursi Chongqi atau kursi penerus klan. Dalam hati Xiaoyang, begitu, aku yakin ada hal yang tidak beres dengan belnya barusan. Itu bisa menggertakkan para murid lainnya dan membuat mereka menjatuhkan bagian dari atribut mereka. Ada peringkat di antara para murid. Di atas Xuan Yi ada Chongqi, Xuan Yi pakaian hitam, Chongqi penerus klan. Menarik, dia satu-satunya murid dengan pakaian hitam, yang artinya dia punya peringkat Xuan Yi. Apa itu artinya kualifikasi untuk Chongqi adalah dirinya? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!